ゼロになったっていい。 Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Novel Romance. Terima kasih buat yang udah mampir. Dan sebelum kita mulai ceritanya, Mimin mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat dua orang yang udah ngasih dukungan luar biasa untuk channel ini. Makasih buat Tria Saputar Muhammad dan Aulia atas dukungan dan donasinya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Apa yang berubah? Dulu semua orang sangat ribut. Mungkinkah siksaan yang Kamila timpakan pada Lila di masa lalu hanya memicu obsesi mereka padanya? Satu-satunya perbedaan kali ini adalah aku tidak memusuhi atau membuli Lila. Kamila menghela napas pendek lagi. Lila ragu sebelum dengan hati-hati memanggilnya. Kamila, apa ini akan baik-baik saja? Apa maksudmu? Membantuku? Tidak seperti Kamila yang tidak peduli, ekspresi Lila diwarnai kegelisahan. Bukankah ini bisa membuat kamu terkena masalah? Sekarang Lila benar-benar paham posisi Dewan Siswa. Dia khawatir bantuan Kamila membuatnya jadi target mereka. Lila tiba-tiba bangkit berdiri. Aku harus kembali dan meminta maaf, lalu memohon pengampunan mereka. Kamila meraih lengannya dan membuatnya duduk lagi. Minum tehmu sebelum dingin. Ah, iya. Seperti anak yang patuh, Lila menggenggam secangkir tehnya erat-erat dengan kedua tangan dan mulai menyesap lagi. Tapi matanya masih memancarkan kegelisahan. Jangan khawatir, kata Kamila dengan enteng, mencoba meyakinkannya. Aku punya lebih banyak kekuatan daripada yang kamu pikirkan. Apa yang baru saja kau katakan? Aku bilang, mulai hari ini, Menara Penyihir secara resmi menghentikan semua urusan bisnis dengan Marquis. Omong kosong apa ini? Haruskah aku ulangi? Kami memutuskan hubungan. Marquis Gaviel menatap pria yang duduk di seberangnya dengan tatapan dingin. Tapi dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Pria di depannya adalah Kador, salah satu pemimpin tertinggi Menara Penyihir. Meskipun baru berusia 30-an, Kador sudah memegang posisi kedua setelah ketua menara. Bahkan dia kandidat terkuat untuk menjadi penerus. Sekarang tidak ada lagi alasan bagi Menara Penyihir untuk membeli batu mana dari keluargamu. Apa kau tahu berapa lama keluarga kami telah memasok batu mana ke Menara Penyihir? Aku sangat tahu, dan kau tetap, ya, kami telah memutuskan untuk mengakhirinya. Ini keterlaluan. Benar bukan? Sungguh mencengangkan betapa lama kesepakatan ini berlangsung. Bahkan sampai terdengar tidak masuk akal. Jadi, mari kita akhiri sekarang. Saat wajah Gaviel memerah karena marah, Kador dengan santai mengangkat cangkir teh dan meminumnya. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Bukankah kau selalu menjual batu mana dengan harga gila-gilaan? Itu karena kau adalah satu-satunya distributor. Jadi tidak ada yang berani mempermasalahkan harganya. Selama beberapa dekade, Menara Penyihir tidak punya pilihan selain membayar berapapun yang diminta oleh Marquis. Bahkan mereka rela menerima syarat-syarat yang absurd. Bukannya mereka tidak mencoba mencari pemasok lain. Berkali-kali mereka berusaha, tapi selalu gagal karena Gaviel terus ikut campur. Setiap kali ada pemasok baru yang muncul, Gaviel langsung membeli hak distribusinya, menjaga monopolinya tetap utuh. Kami tidak punya pilihan selain mempertahankan kesepakatan yang tidak adil ini. Tapi sekarang, batu mana tidak lagi hanya milikmu. Pemasok baru telah muncul, seseorang yang menjual batu mana berkualitas tinggi yang jauh lebih unggul dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dan Gaviel tidak bisa menyentuh mereka. Marquis tidak bisa dengan mudah melawan keluarga pelindung kekaisaran. Akhir-akhir ini, Gaviel terpaksa menurunkan harga demi mempertahankan kontrak. Bahkan dia mencabut syarat-syarat yang ketat. Dia sudah melakukan segalanya untuk menjaga hubungan, tapi Menara Penyihir menolak persyaratan itu dan menghentikan hubungan sepenuhnya. Ini keterlaluan. Ini cuma soal ekonomi. Keluarga Sepra mengatakan pada kami dengan jelas, jika kami tidak menghentikan hubungan denganmu, mereka akan berhenti memasok kami. Jadi, pilihan apa yang kami miliki? Kami membutuhkan batu mana berkualitas tinggi, bukan yang murahan.
Menara penyihir yang telah lama menyimpan keluhan terhadap Gavial tidak membuang waktu untuk berpihak pada keluarga Sepra. Mengapa Duk Sepra melakukan ini? Ekspresi Gavial semakin gelap. Dia tahu Duk mulai masuk ke bisnis batu mana, tapi dia tidak ikut campur. Dia ingin menyambut Ase, tapi tidak punya kekuatan politik maupun finansial untuk menentang Duk Sepra. Apakah disengaja atau tidak, Gavial tidak menyebabkan kerugian pada bisnis Duk. Lalu mengapa? Mengapa Duk tiba-tiba berbalik melawannya? Kador berdiri, seolah dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibahas. Gavial dengan cepat bergerak untuk menghadangnya. Dia tidak bisa membiarkannya pergi. Bisnis batu mana adalah landasan kekayaan markuisnya. Jika itu goyah, dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Kador setengah jalan ke pintu, berhenti, dan menambahkan seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Muridku menyebutkan sesuatu yang aneh. Gavial tahu siapa itu murid Kador. Itu adalah Raffi, anak tiri dari Duk Sorpel. Dia bilang ada video aneh yang beredar. Wajah Gavial tampak bingung. Video apa yang bisa relevan dengan situasi sekarang? Katanya itu melibatkan putrimu. Putriku? Saat Gavial mengerutkan kening dalam-dalam, Kador pergi tanpa sepatah kata pun. Menara penyihir, bajingan. Sejak kapan mereka berhenti menjilat seperti anjing-anjing jinak? Tapi kemarahannya segera digantikan oleh ketakutan. Keruntuhan potensial bisnis batu mananya bukanlah masalah sepele. Pintu terbuka dan ajudannya bergegas masuk, memegang sesuatu di tangannya. Wajahnya pucat. Marquis, Anda harus melihat ini. Ada apa? Ajudan itu mengaktifkan bola rekaman sihir. Video itu menunjukkan beberapa orang. Jelas ada seseorang yang sedang dibully. Namun wajah mereka kabur, seolah diselimuti kabut dan suara mereka terdistorsi. Hanya satu wajah dan suara yang jelas. Itu adalah putrinya. Apa-apaan ini? Ini adalah video yang menyebar di kalangan bangsawan. Gavial melempar bola itu ke dinding hingga pecah. Apakah ini video yang disebutkan Kador? Kalau menara penyihir tahu, artinya ini sudah tersebar luas ke seluruh kekaisaran. Tangkap mereka segera. Maaf Tuan, orang yang menyebarkan video ini, tangkap mereka sekarang. Dia tidak peduli apa yang telah dilakukan Meris di sekolah. Yang lemah menderita di bawah yang kuat adalah hal yang wajar. Yang tidak bisa dibiarkan adalah hal ini menjadi konsumsi publik. Apalagi kalangan bangsawan. Bagaimana mereka membiarkan ini bocor? Pertama, dia harus menangkap pelakunya dan memaksa mereka untuk mengakui bahwa video itu palsu, hasil rekayasa mereka sendiri. Tapi Tuan, yang menyebarkan video itu adalah Nona Camilla dari keluarga Sorpel. Gavial membeku. Nama itu sangat tidak terduga sehingga dia tidak bisa memprosesnya. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Meskipun reputasinya telah membaik, Camilla dulu terkenal sebagai salah satu bangsawan paling buruk reputasinya di kekaisaran. Apa dia mencoba merusak reputasi putrinya? Gavial tidak bisa mengerti kenapa Camilla melakukan ini. Sepertinya orang yang ditargetkan putri Anda dekat dengan Nona Camilla. Gavial hampir tidak bisa bicara. Apa keterlibatan mendadak dengan keluarga Duk Sorpel dan Sepra ini kebetulan semata? Tapi masalah terbesarnya, Camilla tidak bisa disentuh. Dia bisa merasakannya. Segalanya mulai lepas kendali. Bawa Meris ke sini sekarang juga. Di bawah jendela kelas, seseorang berjalan tergesa-gesa. Tubuhnya penuh air kotor dan sampah. Sosok itu tidak lain adalah mantan ketua dewan siswa, Meris. Padahal kelas belum selesai, tapi dia keluar dari akademi terburu-buru. Seperti kebiasaan barunya akhir-akhir ini, seolah sedang melarikan diri. Sekarang dia lagi ngerasain sendiri apa yang dulu dia lakuin. Target kemarahan para siswa sekarang tidak lain adalah Meris. Dan dalam dibalik semua ini, aku cuma pakai kristal rekaman itu buat ngancam mereka sedikit. Bukanlah hal sulit bagi Camilla menemukan rekaman Meris dan anggota dewan siswa lain saat mereka membuli murid-murid lain. Dengan rekaman itu di tangannya, Camilla mendekati anggota dewan siswa, kecuali Meris, dan memberikan ultimatum. Kalau mereka nggak nurut, dia bakal nyebarin videonya. Awalnya,
Anggota Dewan Siswa menganggap remeh ancamannya. Mereka yakin video itu tidak akan terlalu merugikan. Aku bakal tunjukin video ini di tempat kerjamu nanti. Di hari pernikahanmu, di setiap pesta yang kamu datangi, aku bakal putar lagi dan lagi. Biar semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Selamanya. Camilla mengancam akan menggunakan kekuatan keluarga Sorpel untuk menghancurkan hidup mereka. Dan itu membuat mereka pucat pasi. Mereka paham betul seberapa besar nama Sorpel. Kalau orang lain yang mengancam mereka, itu tidak akan berpengaruh. Paling malah ditertawakan atau dibalas dengan hinaan. Selama ini, korban-korban yang berani protes malah makin ditindas. Guru-guru dan orang tua pun tutup mata, tidak mau melawan pengaruh dewan siswa dan keluarga mereka. Bahkan dengan bukti rekaman sekalipun, para korban lebih sering memilih sembunyi atau kabur daripada melawan. Tapi ancaman Camilla tidak bisa diabaikan. Kepada anggota dewan yang gemetaran itu, Camilla cuma minta satu hal. Putuskan semua hubungan dengan Meris. Dengan bantuan Raffi, dia mengubah rekaman agar hanya wajah dan suara Meris yang jelas terlihat. Sementara anggota lain diburamkan. Ini apaan? Bukti orang sampah yang melakukan hal sampah. Apa-apaan ini? Kaburkan semua orang kecuali cewek ini. Kamu mau ngapain lagi sih sekarang? Aku sibuk. Udah, lakuin aja. Nanti aku kasih kamu batu mana kelas atas. Baiklah, jadi apa yang perlu kulakukan? Hasilnya lebih gampang dari yang dia kira. Dan versi akhir video itu cuma menampilkan Meris sebagai bintang utamanya. Semua orang ingin balas dendam. Pelaku utama yang sekarang membuli Meris bukanlah dewan siswa, bahkan murid lain. Tapi orang-orang yang dulu dia bully, mereka tidak membuang kesempatan untuk membalas begitu tahu Meris sudah kehilangan dukungan. Hasil seperti ini memang sudah bisa ditebak. Begitu kekuatannya dicabut, Meris tidak lagi ditakuti. Tapi dia kan masih dari keluarga berpengaruh. Apa ini nggak bakal selesai dengan cepat? Suara Lila terdengar getir saat dia melihat punggung Meris yang menjauh. Dia sudah paham satu hal penting. Orang kaya dan berkuasa bisa dengan mudah melakukan kejahatan lalu menutupinya. Marquis Gavel sekarang terlalu sibuk buat mikirin dia. Camilla tersenyum tipis. Sudah kubilang kan, aku punya banyak cara buat ngatur sesuatu. Sebelum menyerang Meris, Camilla lebih dulu menyerang Marquis Gavel. Karena bagaimanapun, pengaruh dialah yang membuat Meris bisa bebas berbuat seenaknya di akademi. Bisnis utama keluarga Gavel adalah batu mana, dan Camilla memiliki cara untuk mengguncangnya. Setelah itu, menghancurkan usaha-usaha lainnya hanyalah perkara kecil. Dia juga mendekati orang tua para anggota dewan dengan taktik serupa. Hubungan mereka dengan bisnis Gavel terlalu besar untuk diabaikan. Camilla menuntut agar mereka memutus semua hubungan dengan sang Marquis. Orang tua kan selalu memikirkan masa depan anak-anak mereka, bukan? Tapi itu hanya sesuatu yang mereka pura-pura pedulikan. Kalau bisnis Gavial masih kuat, akankah para orang tua itu berpihak padanya? Kemungkinan besar sih tidak. Begitulah kaum bangsawan. Mereka lebih mementingkan kepentingan keluarga daripada anak-anaknya sendiri. Melihat bisnis Gavial goyah, para bangsawan lain langsung berpikir ulang. Pilihannya jelas, mendukung Gavial dan mengambil resiko berhadapan dengan Sorpel, atau memutus hubungan agar aman. Jawabannya sangat gampang ditebak. Dengan bisnis Gavial yang goyah dan para sekutu mulai meninggalkannya, rumah tangganya pun terjerumus dalam kekacauan. Camilla juga tidak pernah menyembunyikan perannya dalam penyebaran video itu. Sama seperti Meris dulu, yang dengan berani mengirimkan video pada orang tua korban tanpa rasa takut. Camilla pun tidak punya alasan untuk menutupi tindakannya. Menurutmu, apa yang bakal terjadi sama Meris? Entahlah. Camilla tidak ambil pusing. Dia hanya menyiapkan panggung persis seperti yang pernah dilakukan Meris sebelumnya. Meris bukan lagi ketua dewan siswa, dan dewan itu sendiri sudah kehilangan wibawanya. Hari-hari mereka berkuasa telah berakhir. Apakah akan muncul target baru atau tidak? Itu bukan urusannya lagi. Insiden ini pun, jika targetnya bukan Lila,
Camilla tidak akan turun tangan. Saat siluet Maris perlahan menghilang di kejauhan, Camilla menutup jendela kelas dengan mantap. Mendengar suara langkah seseorang yang berlari mendekat, Arsian secara refleks memancarkan aura mengancam. Sebuah kebiasaan yang terbentuk dari bertahun-tahun pengalaman tempur. Namun saat ia melihat sosok yang mendekat, permusuhan itu segera lenyap, tergantikan oleh kebingungan. Tinju kecil mendarat ringan di kepalanya. Kaget, dia bahkan tidak sempat menghindar. Sangat jarang dia bereaksi pasif seperti ini. "Kamu ngapain?" "Makasih." "Untuk apa?" "Untuk ngasih aku kesempatan buat mukul kamu." Dia tiba-tiba muncul dan memukul kepala Arsian dengan santai, lalu berdiri seolah tidak peduli tatapan heran Arsian. "Itu maksudnya apa?" "Gak tahu, melihat kalian berdua tiba-tiba membuatku kesal." Tatapan Camilla berpindah ke Petro yang berdiri di samping Arsian sambil tertawa kecil. "Kenapa kalian tidak melakukan apa-apa?" Rasa kesalnya kembali bangkit. Dalam begitu banyak kehidupan sebelumnya, sebelum sepenuhnya masuk ke dunia ini, kedua orang itu selalu hadir untuk membantu Lila. Tapi kenapa kali ini enggak? Dia sudah menunggu, yakin mereka bakal turun tangan seperti biasa. Tapi pada akhirnya, dia sendiri yang harus beresin semuanya. "Gara-gara kalian aku jadi super sibuk akhir-akhir ini," gumamnya. "Apa sih maksudmu?" tanya Arsian yang semakin bingung. "Bukan urusanmu." "Bukan urusanku. Kamu mukul aku tanpa alasan, dan itu saja penjelasanmu." "Aku bilang itu bukan urusanmu." Camilla cuek dengan protesnya dan memalingkan wajah. Tatapannya bertemu dengan Petro, dan dia langsung kaku. Seperti biasa, cowok itu tersenyum, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa lebih tajam dari biasanya. "Aku siap menerima giliranku, Camilla," katanya dengan nada main-main yang tulus. "Apa? Enggak, aku nggak mau mukul kamu." Sejak turnamen berburu, sikap Petro berubah. Dia tidak lagi menggunakan sapaan formal Nona sesering dulu, dan kerap melontarkan komentar yang membuat Camilla salah tingkah. Arsian tiba-tiba nyeletuk. "Apa? Kamu tadi bilang kalian berdua kan?" "Iya, terus kenapa? Kenapa cuma mukul aku? Kamu harus mukul dia juga." "Arsian, kamu sadar nggak? Kamu itu sangat mirip dengan Raffi kakakku." "Itu maksudnya hinaan?" "Setidaknya dia cukup peka." Camilla mengalihkan pandangan, enggan menjelaskan lebih jauh. Sayangnya, matanya kembali bertemu dengan Petro. Dia tampak benar-benar murung, seperti anak anjing yang ditinggalkan pemiliknya. Camilla menarik nafas panjang. Kenapa dia jadi begitu hanya karena aku bilang tidak mau memukulnya? Menggeleng pelan, Camilla mulai mundur perlahan. Dia sama sekali tidak berniat berlama-lama di dekat Petro. Sejak turnamen berburu, dia sudah berusaha semaksimal mungkin menghindarinya. Aku tidak punya alasan yang bisa masuk akal. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum Petro menanyainya bagaimana dia bisa menguasai ilmu pedang keluarga Jabilon. Aku harus jawab apa? Bahwa aku belajar dari hantu. Lebih tepatnya, bukan dirinya yang melakukannya, melainkan Zeno yang mengambil alih tubuhnya. Namun dia tidak punya cara untuk menjelaskannya tanpa terdengar seperti orang gila. "Camilla," panggil Petro cepat, menghentikan langkah mundurnya. "Aku tidak akan bertanya." Petro melangkah lebih dekat, berbicara seolah-olah dia sudah tahu alasan Camilla menghindarinya. "Aku tidak akan bertanya, jadi jangan menghindar dariku." Dia meletakkan tangannya di dada, lalu mendesah pendek. "Sakitnya tuh di sini." Meski bibirnya melengkung membentuk senyum seperti biasanya, ekspresinya tampak sangat sedih. "Aku akan menunggu sampai kamu siap memberitahuku." "Bukannya aku sengaja menghindarimu." Camilla merasa lega karena dia tidak perlu berbohong, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan kebingungannya. Kenapa dia bersikap begitu ramah? "Tapi, apa yang menyatukan kalian berdua?" Camilla segera mengganti topik. Dia tidak ingin membahas insiden di tempat berburu itu lagi. Dan sejujurnya, dia juga penasaran. Mereka berdua yang selalu bertengkar, berjalan bersama. Ini suatu kebetulan. "Hah? Kebetulan? Apa menurutmu aku mau jalan sama orang ini?"
Aku sedang dalam perjalanan ke kelas pedang. Akhir-akhir ini, Arsian rajin sekali menghadirinya. Sudah kubilang jangan memanggilku dengan namaku. Lalu aku harus memanggilmu apa? Orang ini? Tentu. Orang ini akhir-akhir ini rajin mengikuti pelajaran. Woi, apa masalahmu sekarang orang ini? Saat menyaksikan keduanya bertengkar, Camilla tiba-tiba teringat sesuatu yang penting yang sama sekali tidak dia sadari. Sekarang aku harus ambil jurusan apa? Baru saja keluar dari Departemen Ilmu Pedang, Camilla mendapati dirinya terjerumus ke dalam dilema baru.